warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita muliakan imam kita Ustaz Anwar Sadat, Ketua BKM serta pengurus. Yang sama-sama kita muliakan, kita takrimi guru kami, orang tua kami, para ustadz, para kiai, para buya yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tenteramkan hati kita, Allah bahagiakan keluarga kita, dan Allah jamin rezeki kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencintai beliau, dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Malam hari ini kita coba sampaikan ringkasan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebut Nabi Yunus alaihi salam, maka yang ada di benak kita adalah Nabi yang dimakan oleh ikan yang besar. Jadi kisah ini sebetulnya kisah terkenal, masyhur. Dari kecil kita sudah dapat kisah ini. Bahkan ketika kita sekolah dulu sudah disampaikan oleh guru agama kita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah ini kisah yang masyhur. Tapi pada malam hari ini kita sampaikan ulang untuk mengingat-ingat kisah ini dan menteladani Nabi Yunus alaihissalam, dan kita bisa mengamalkan tasbih dan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam kondisi yang sangat sulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yunus ini terdapat di 4 surah dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Yunus ayat 98. Yang kedua, Quran surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Yang ketiga, Quran surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Yang keempat, Quran surah Al-Qalam ayat 48, 49 dan 50. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam itu masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nama ayah beliau adalah Matta, Yunus bin Matta, masih keturunan Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ratusan ribu nabi yang lahir
dari Nabi Yakub alaihissalam seluruhnya Nabi Bani Israel. Hanya satu Nabi yang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yunus alaihissalam Allah utus di Nainawa atau Nainawi. Nainawa ini satu daerah di Mosul di Irak. Mosul ini sekarang menjadi penghasil minyak yang besar, minyak bumi. Dan jumlah kaum Nabi Yunus alaihissalam itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran 100.000 orang lebih. Lebihnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 100.000 lebih 10.000. Ada yang mengatakan 100.000 lebih 20.000. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan jumlah mereka 130.000 orang. Sa'id bin Zubair mengatakan jumlah mereka 170.000 orang. Wallahu a'lam jumlahnya, tetapi yang jelas jumlahnya sangat banyak, 100.000 orang lebih. Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah mengajak Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lama. Tapi Mufasir tidak menyebutkan berapa waktu yang lama, tetapi cukup lama. Mengajak 100 orang lebih itu untuk bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi ketika Nabi Yunus berdakwah kepada mereka yang 100.000 orang lebih itu, tidak satu pun mau beriman kepada Allah. Nah, ini berat juga nih. Kalau saya alhamdulillah lah, di jamaahnya masih ada 100 orang. Kalau Nabi Yunus nih kaumnya 100.000 orang lebih, tak satu pun mau beriman. Nah, itu kalau kita diundang ceramah, habis itu tak ada orang satu pun, semuanya balik. Nah, kira-kira gimana? Besok Ustaz Anwar nelpon lagi, tak usah lagi Ustaz, tak ada yang datang. Nah, Nabi Yunus tidak putus asa, tetap mereka didakwahi oleh Nabi Yunus alaihissalam, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi saking bandelnya mereka tak mau juga beriman kepada Allah. Enggak mau ikut. Kalau Nabi ini, level Nabi ini memang tingkat kesabarannya memang sudah luar biasa. Tidak ada Nabi yang tidak sabar. Semua Nabi sabar dan semua Nabi maksum. Semua Nabi Allah jaga dari kemaksiatan dan dosa. Semua Nabi tidak ada yang berbuat tercela. Maka ketika sudah terlalu lama Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya di Nainawa, tidak satu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus alaihissalam menyimpulkan bahwa kaumnya ini memang tak bisa lagi diajak untuk beriman kepada Allah. Maka dia berpikir untuk pergi, meninggalkan Nainawa, berdakwah di tempat lain. Maka dalam Quran surah Al-Anbiya itu Allah sebutkan Nabi Yunus itu pergi dalam keadaan marah. Tetapi marahnya Nabi tidak marah seperti kita. Kalau kita marah, memang menuruti hawa nafsu. Tapi marahnya Nabi itu marah karena sayang sebetulnya. Karena Nabi itu Allah jaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka marahnya Nabi Yunus meninggalkan Nainawa itu marah karena memang sayang kepada kaumnya, dengan harapan ketika dia meninggalkan itu kaumnya mau beriman kepada Allah. Maka dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah
Dunun, Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di tengah malam, dan kegelapan di dasar lautan. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka sebelum Nabi Yunus pergi, Nabi Yunus berpesan kepada kaumnya, setelah 3 hari mulai hari ini, maka akan datang azab Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan Nainawa, membinasakan kalian semua. Karena sudah kami dakwahi, kalian tidak satu pun ikut kepada kami. Maka ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan Nainawa, itu awan hitam itu mulai datang. Jadi di Nainawa itu gelap gulita. Padahal kondisinya siang hari, tetapi saking gelapnya awan hitam itu menutupi langit Nainawa, itu jadi gelap seperti malam, gelap sekali. Pada saat itulah Allah ilhamkan kepada penduduk Nainawa yang berjumlah 100.000 orang lebih itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian itu mereka percaya dengan perkataan Nabi Yunus alaihissalam bahwa Allah akan mengazab mereka seperti Allah mengazab kaum-kaum sebelum mereka. Semuanya Allah hancurkan. Maka mereka ketakutan. Maka karena ketakutan mereka semua keluar ke tanah lapang. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, semua keluar ke tanah lapang. Semua menjerit bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka keluarkan seluruh binatang ternak mereka. Unta mereka keluarkan, domba mereka keluarkan, dan mereka pisahkan antara induk dan anak. Jadi induk unta ditaruh di sana, anaknya ditaruh di sana. Jadi di hari itu adalah hari yang besar. Semuanya berteriak. Induk unta pun berteriak karena dipisahkan dengan anaknya. Anaknya pun berteriak karena ingin bergabung dengan ibunya. Domba pun begitu juga, kambing begitu juga. Dipisahkan anaknya dari induknya sehingga semuanya menjerit. Hari itu adalah hari yang besar di Nainawa, seluruhnya menjerit, termasuk orang-orang dewasa, anak-anak, semuanya menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hari itu, sebelum 3 hari, seperti yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Nainawa yang berjumlah 100.000 orang seluruhnya bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang kafir. Nah, ini hebatnya umat Nabi Yunus. Kalau umat-umat Nabi yang lain itu ada yang beriman, ada yang kafir. Termasuk umat Nabi Muhammad SAW, kan ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang menjadi pengikut setia, ada yang menentangnya, ada yang memeranginya, ada yang memusuhinya. Umat Nabi Yunus alaihissalam setelah ditinggalkan Nabi Yunus, seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang kafir. Tetapi kondisi ini tidak diketahui oleh Nabi Yunus alaihissalam karena Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan Nainawa. Maka ketika pergi, Nabi Yunus naik kapal. Kapal itu sebetulnya sudah terlalu banyak muatan. Maka ketika kapal berlayar, Allah datangkan ombak badai, ombak besar sehingga kapal itu terombang-ambing. Maka diputuskan kapal ini mesti dikurangi muatannya. Mesti ada orang yang dibuang ke laut. Maka diputuskanlah di kapal itu diundi siapa yang mesti dibuang ke laut. Bentuk undiannya wallahu a'lam. Apakah bentuk tulisan, dikocok atau semacamnya, wallahu a'lam. Tapi diundi. Undian yang pertama keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Tapi seluruh penumpang kapal itu melarang Nabi Yunus untuk terjun ke laut.
Karena mereka tahu bahwa Nabi Yunus ini adalah orang yang soleh. Ketika masuk kapal, dia sholat di atas kapal. Dia ramah, dia santun, dia lembut, dia baik kepada seluruh penumpang kapal. Maka seluruh penumpang kapal melarangnya. Tidak mungkin orang yang baik ini harus dibuang ke laut. Dan bukan karena dia kapal kita ini terombang-ambing. Sudah diundi lagi. Diundi yang kedua, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sudah siap-siap untuk melompat, tapi dilarang lagi. Undi aja lah lagi, jangan dia orang soleh. Diundi yang ketiga, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi karena sudah 3 kali diundi keluar nama Nabi Yunus alaihissalam, maka Nabi Yunus alaihissalam melompatlah dari kapal. Wallahu a'lam, apakah melompat sendiri atau dilempar oleh penumpang kapal. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam melompat ke dasar lautan, itu Allah perintahkan kepada ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Allah ingatkan kepada ikan itu, jangan makan dagingnya, jangan patahkan tulangnya, karena dia bukan rizki. Jadi tugas ikan besar itu cuma menelan saja, membawa Nabi Yunus alaihissalam ke dasar lautan. Tak tahu lagi kemana arahnya, dibawa berenang ke seluruh samudra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mufasir berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Ada yang berpendapat pagi itu ditelan, sore sudah dimuntahkan lagi. Ada yang berpendapat selama 3 hari dalam perut ikan. Ada yang berpendapat selama 7 hari dalam perut ikan. Dan ada juga yang berpendapat selama 40 hari dalam perut ikan. Maka ketika di dalam perut ikan itulah yang Allah sebutkan dalam kegelapan yang berlapis-lapis tadi. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan di dasar lautan. Di dasar lautan itu kan sangat gelap karena cahaya tidak masuk sampai ke dasar lautan. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, beliau merasa sudah wafat. Tetapi ketika dia mendengar bahwa di dasar lautan itu ada ikan-ikan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasir-pasir di dasar laut bertasbih kepada Allah. Batu-batu di dasar laut bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah di dasar laut seluruhnya bertasbih kepada Allah. Nabi Yunus dengar dalam perut ikan tasbih-tasbih makhluk-makhluk Allah itu. Maka disitulah Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Yunus menjadikan ikan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Nabi Yunus alaihissalam sholat di dalam perut ikan dan dia bertasbih kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mentauhidkan Allah yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Anbiya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbihnya Nabi Yunus ini juga masyhur, terkenal. Dia pendek saja, singkat saja. Tapi tasbihnya Nabi Yunus yang ada di perut ikan di dasar lautan itu langsung terdengar oleh malaikat di lapis langit yang ketujuh. Nah, kita yang tidak di dasar lautan tak terdengar itu. Begitu bertasbih sampai awan terombang-ambing sama angin. Nyangkut pula di pohon akasia. Maka kata malaikat, ini suara siapa ya? Kita seperti mengenal suara ini. Jadi kalau kita sering bertasbih, sering berzikir di kala lapang, maka ketika kita berzikir di kala sempit seperti Nabi Yunus ini, maka zikirnya langsung Allah angkat ke langit.
Jadi Nabi Yunus ini memang sering berzikir di kala lapang, di kala lapang, di kala senang, di kala bahagia. Dia sering berzikir. Maka zikirnya ketika dalam kondisi yang sulit langsung Allah angkat. Malaikat langsung dengar. Malaikat bertanya-tanya. Sepertinya kita mengenal suara yang lembut, yang lirih. Suara siapa ini ya Rabb? Kata Allah, apakah kalian tidak tahu? Kami tidak tahu ya Rabb. Itu suara hambaku Yunus. Dikasih tahu oleh Allah. Dan dikasih tahu juga dia sedang di dalam perut ikan di dasar lautan. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tetap bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka pasti Allah kabulkan. Jadi ini bisa untuk jadi zikir kita. Perbanyak doa ini sebelum kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan adab-adab berdoa. Maka sebaik-baik berdoa itu kan mohon perlindungan dari setan, baca basmalah, memuji Allah, baru bersolawat. Karena solawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah solawat baru permintaan kita. Setelah selesai permintaan kita, solawat lagi, baru memuji Allah, baru ditutup. Jadi kata ulama, solawat ini satu-satunya doa yang Allah terima. Sementara doa kita belum tentu Allah terima. Maka kalau kita awali dengan solawat, solawat awal itu diterima oleh Allah, lalu permintaan kita di tengahnya ditutup lagi dengan solawat yang diterima oleh Allah. Kita berharap di tengah-tengah ini pun diterima oleh Allah. Nah, jadi adab-adab berdoa itu memang mesti diperhatikan. Tapi kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, maka akan Allah kabulkan permintaannya. Maka kalau kita sedang sulit, sedang sedih, sedang galau, sedang sempit, sedang banyak masalah, baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kesulitannya tingkat tinggi. Di dalam perut ikan, di dasar lautan, yang tak tahu di mana dia berada. Kita tidak dalam perut ikan, kita tidak di dasar lautan, maka lebih mudah lagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini bisa jadi wirid kita kalau kita sedang galau, sedang sedih, sedang terhimpit, sedang susah, maka perbanyak doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka kesedihan itu Allah hilangkan, kegalauan Allah hilangkan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, Allah lapangkan dada kita, Allah lapangkan urusan kita, dan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini memohonkan kepada Allah untuk Nabi Yunus alaihissalam. Ya Allah, apakah engkau tidak kasihan dengan hamba-Mu Yunus? Jadi malaikat ini mohon kepada Allah untuk memberikan solusi kepada Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kita juga ketika kita berzikir di kala lapang, di kala sempit, malaikat dengar zikir kita, zikir permintaan kita, maka malaikat pun ikut memohonkan sesuai permintaan kita. Nabi Yunus sebetulnya tidak minta. Dia kan hanya mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan Nainawa belum Allah perintahkan. Jadi kalau nabi-nabi itu beliau hijrah, pindah, itu seluruhnya perintah Allah. Nabi Yunus belum Allah perintahkan pindah. Tetapi Nabi Yunus sebetulnya juga tidak salah sepenuhnya, karena memang penduduk Nainawa tidak satu pun mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bertobat kepada Allah, dia mengakui bahwa dia menzalimi dirinya sendiri,
dan zikir itu diucapkan terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di tempat yang tandus. Jadi zikirnya Nabi Yunus itu langsung Allah jawab di ayat berikutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Maka dari dalil inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada para sahabat, kalau sedang kesulitan, baca doa Nabi Yunus. Allah sudah berjanji dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 88, pasti Allah mengabulkan dan memberikan jalan keluar. Allah perintahkan kepada ikan yang menelan Nabi Yunus tadi untuk memuntahkan di tempat yang tandus. Jadi seketika itu juga ikan keluar dari dasar lautan dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Kondisi Nabi Yunus sangat lemah. Kondisi Nabi Yunus seperti bayi yang baru lahir, lemah. Karena dalam perut ikan itu kan bau perut ikan seperti apa, kondisinya seperti apa, tak ada makan, tak ada minum, kondisi yang sulit. Maka ketika dimuntahkan, dia kondisi lemah. Allah langsung tumbuhkan pohon sejenis labu di dekat Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam Quran surah As-Saffat itu Allah jelaskan, fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami kemudian melemparkannya dari mulut ikan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya, nggak punya energi, nggak punya kekuatan. Wa ambasna alaihi sajaratan min yaqtin. Kami kemudian menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Jadi yaqtin itu seperti labu. Allah tumbuhkan hari itu, Allah besarkan hari itu, langsung berbuah hari itu, langsung bisa dipanen hari itu. Nah, jadi kalau Allah sudah berkehendak itu begitu. Apakah Allah sekarang bisa berbuat seperti itu? Bisa. Cuma kita yang belum pantas untuk diberikan Allah seperti itu. Kalau sekelas Nabi, langsung Allah berikan seperti itu. Lalu Allah juga mengutus kambing liar untuk datang kepada Nabi Yunus setiap pagi dan sore, memberikan susunya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kondisi lemah, nggak sanggup pergi kemana-mana, nggak sanggup mencari makanan, Allah lah yang datangkan makanan. Allah tumbuhkan labu. Labu ini bagus untuk kesehatan. Maka ketika kita sakit, lemah, nggak punya energi, banyak-banyaklah makan labu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering makan labu karena mengikut Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan Nabi itu kadang mencampur labu dengan kurma. Kalau labu ini membuat badan kita dingin, kurma menjadikan badan kita panas. Jadi kadang-kadang Nabi mencampurkan labu dan kurma untuk dimakan. Nabi suka makan labu. Nah, kita kalau sedang sakit, lemah, banyaklah makan labu. Beli labu di pasar. Dipaksa aja lah, kalau nggak suka paksa ya. Karena ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pasti baik, walaupun kita nggak suka. Jadi kita kadang banyak sunnah Nabi yang kita nggak suka, tapi kalau dipaksa pasti menjadikan kebaikan untuk kita. Kurma, kadang kita terlalu banyak makan kurma kan, kadang nggak suka juga.
terlalu manis segala macam. Tapi karena itu sunnah, kalau kita lakukan pasti membawa kebaikan kepada kita. Minum, bagaimana minumnya Nabi, ambil dengan tangan kanan, lalu baca bismillah, lalu 3 teguk berhenti, 3 teguk berhenti, 3 teguk berhenti ya. Jadi nggak boleh langsung satu aqua ini langsung habis. Nah, sunnahnya 3 teguk berhenti. Ternyata setelah diteliti, 3 teguk berhenti, lalu 3 teguk berhenti lagi, itu lebih memuaskan, lebih menghilangkan rasa dahaga dibanding kita minum sekali ini langsung habis. Jadi memang sunnah-sunnah Nabi itu banyak mengandung manfaat. Kadang kita tak tahu saja. Maka kalau kita mau mengikut Nabi itu, udah ikut saja. Nah, Nabi berbicaranya begini, kita ikut saja. Kenapa kamu berbicaranya begitu? Karena Nabi berbicaranya begitu. Kenapa kamu minumnya begitu? Karena Nabi minumnya begini. Kenapa kamu jadi pemurah? Karena Nabi pemurah. Jadi kalau kita segalanya mengingat Nabi, jadi enak. Minum tidak tergesa-gesa. Maka kurma itu kenapa disunahkan makan kurma? Ketika berbuka puasa disunahkan makan kurma, karena orang makan kurma itu nggak bisa comok. Kalau kita makan nasi bisa comok. Berbuka langsung makan nasi bisa habis 2 piring. Karena balas dendam untuk siangnya tadi. Tapi kalau kita makan kurma, seberapalah kita mampu makan kurma? Makan kurma 5 saja kita udah terasa kenyang. Maka ketika disunahkan makan kurma itu nggak bisa comok gitu. Nggak bisa langsung kita beli kurma sekotak itu, walaupun kita lapar, sangat lapar, nggak akan mungkin langsung habis. Tapi coba nasi, siapkan nasi, kasih lauk pauk sebanyak-banyaknya, jangankan sepiring, mau nambah sepiring lagi. Gitu, pakai talam lagi. Ya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tumbuhkan lalu berbuah di hari itu dan bisa dipanen, bisa dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah mengutus kambing. Maka kalau Allah sudah berkehendak mengutus makhluk-makhluknya itu, semuanya nurut. Kita yang kadang nggak nurut. Nah, jadi kalau makhluk yang lain itu nurut, semuanya bertasbih, semuanya berzikir, semuanya nurut. Kita yang kadang-kadang malah nggak nurut. Padahal kita lah makhluk yang paling mulia sebetulnya, menjadi khalifah. Tapi kadang kita pula yang nggak nurut. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam minum air susu kambing pagi dan sore, makan labu, lama kelamaan energinya semakin banyak dan dia pulih kembali, dia sehat lagi. Maka ketika dia sehat, dia datangi kaumnya di Nainawa. Dia datang lagi ke Nainawa. Nabi Yunus alaihissalam tidak tahu bahwa kaumnya itu sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang ke Nainawa, itulah pertemuan yang membahagiakan Nabi Yunus alaihissalam. Karena ketika berpisah, kaumnya dalam kondisi yang kafir, tidak mau beriman. Begitu ditemukan Allah lagi, seluruh kaumnya tidak ada yang kafir, seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itulah hari yang sangat bahagia untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya Nainawa. Di perjumpaan itu perjumpaan yang membahagiakan, karena seluruhnya 100.000 orang lebih, jadi seluruhnya beriman kepada Allah. Ini luar biasa. Tidak ada nabi yang kaumnya seluruhnya beriman kepada Allah kecuali Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada sahabatnya, jangan remehkan Nabi Yunus, jangan banding-bandingkan Nabi Yunus dengan yang lain. Beliau selalu mengagungkan Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj ke langit yang ke-7, beliau pun berkata kepada sahabatnya, walaupun aku berada di langit yang ke-7, tapi doa Yunus yang ada di dasar lautan itu lebih cepat sampai lagi
kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding aku yang berada di langit yang ketujuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang orang yang sangat tawadu, memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya bagaimana kita memuliakan dan memuji saudara, memuliakan dan memuji seseorang. Dan dia juga berpesan pada sahabatnya, sebetulnya beginilah cara kita bertawadu kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan doa ini mesti kita amalkan. Doa ini pendek. Kalaupun nanti tidak hafal, cepat buka Al-Quran saja, pasti langsung hafal. Jadi wirid kita sampaikan kepada istri kita, anak kita untuk mengamalkan tasbih dan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita ada waktu mungkin ke pabrik, ada waktu 10 menit di jalan bisa memperbanyak tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita sedang nyuci motor di depan rumah, kita bisa sambil memperbanyak bertasbih seperti tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita sedang nyapu di rumah, bersih-bersih rumah, bisa sambil bertasbih seperti tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Gak usah lagi bernyanyi Kiong Racun, diganti dengan tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Jangan Kiong Racun nih, nanti kita yang keracunan. Kiong Racun, Cinta 5 Malam, Selimut Tetangga. Nah, itu pula yang kadang kita lebih hafal dibanding doa para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan doa Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah hilangkan kegundahan, kesedihan, kegalauan berkat doa Nabi Yunus alaihissalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.